SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesi yang kedua dari kajian kaidah di dalam bertauhid, yang mana di sesi kedua kita akan kaji kawaid fi tauhid al-asma'i was sifat. Kaidah-kaidah penting di dalam nama dan sifat. Beriman kepada Allah yatadammanu arba'at umur. Beriman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah, iman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, al-iman birububiyatihi ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah. Ini meyakini, mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Yang ketiga, al-iman biuluhiyatihi ta'ala, beriman dengan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak, yang wajib diibadahi. Dan yang keempat terakhir, al-iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah tidak akan sempurna sehingga beriman dengan benar kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara musibah dalam keimanan kepada Allah adalah banyak di antara kaum muslimin yang tersesat di dalam cara mengimani nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengingkari nama dan sifat seperti kelompok Jahmiyah, ada yang menetapkan nama namun tidak menetapkan kandungan sifat yang ada dalam nama seperti kelompok Mu'tazilah. Mengingkari sifat, namanya ditetapkan. Jadi Allah itu katanya alim, Allah itu Rahman, Allah itu Ar-Rahim, namun tidak mengandung kandungan sifat yang ada dalam nama tersebut. Jadi seolah-olah Allah itu alim namun bila ilmin. Allah itu berilmu namun enggak punya ilmu. Allah itu Ar-Rahman, enggak memiliki sifat rahmah. Jadi semua sifat diingkari. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Ada lagi kelompok yang dia menetapkan nama, menetapkan sifat, namun dengan cara sebagian dari sifat Allah itu ditakwil kepada makna lain. Mereka hanya menetapkan nama yang sesuai menurut akal mereka. Di antaranya mereka menetapkan sifat yang 7 atau 7 sifat. Inilah kelompok Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau taubatnya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Asy'ariyah itu bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah itu bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari adalah kelompok yang menisbatkan kepada Al-Imam. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah meninggalkan akidah yang dianut oleh kelompok tersebut sekarang. Imam Abul Hasan sudah mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang menetapkan nama dan sifat tanpa mentakwil, tapi menetapkan secara hakiki sesuai dengan dohirnya, ya, tanpa takwil, tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Jadi ini yang harus kita ketahui jemaah. Asy'ariyah bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebagaimana Syiah itu bukan Ali bin Abi Thalib. Walaupun mereka menisbatkan diri kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi Syiah bukan Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib, yakni walaupun orang Syiah menisbatkan kepada Ali, tapi Ali tidaklah seakidah, sepemahaman dengan orang-orang Syiah. Nah sekarang para jamaah sekalian, kita akan mencoba mengkaji kaidah-kaidah, rumusan-rumusan dalam masalah nama dan sifat. Wabil khusus tentang masalah sifat. Kenapa kita khususkan pembahasan sifat? Karena kalau kesesatan dalam masalah nama Allah itu tidak sebanyak. Dalam kesesatan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kelompok Asy'ariyah misalnya, mereka menetapkan seluruh nama Allah, namun mereka mengingkari sebagian dari sifat. Mereka hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Kenapa orang-orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat? Karena kata mereka, yang 7 sifat ini masuk akal. Sisanya dari sifat-sifat itu tidak masuk akal, kata mereka. Lebih-lebih tentang sifat wajah, sifat dzatiyah Allah, ya wajah, tangan. Ini katanya nggak masuk akal sama sekali. Masa Allah punya wajah, punya tangan kayak manusia, kayak makhluk saja. Adapun kalau sifat yang 7, itu kata mereka masuk akal, sesuai akal. Nah, demikian penyimpangan dari penetapan sifat, dasarnya adalah akal. Adapun ahli sunnah wal jamaah wajib menetapkan sifat sesuai dengan ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih. Dengan tanpa ta'til, mengingkari, ya, tanpa tahrif, menyelewengkan maknanya, tanpa takyib dan tamtsil, tanpa membagaimanakan serta tanpa menyerupakan. Nanti akan dikaji lebih dalam pembahasan kita. Jadi kita menetapkan sifat, hindari 4 hal, yaitu ta'til, tahrif, takyib dan tamtsil. Akan ada pembahasan nanti insyaallah. Baik. Kita sampaikan di sini para jemaah sebelum kita bahas, orang-orang Asy'ariyah dalam menetapkan sifat itu seperti ini. Yang 7 sifat itu seperti ini. Adanya alam semesta. Jadi kata mereka begini, adanya alam semesta itu menunjukkan sifat kudrohnya Allah, katanya. Adanya alam semesta ini menunjukkan sifat kekuasaannya Allah, kudroh. Maka mereka tetapkan sifat kudroh. Terus yang kedua, keanekaragaman makhluk ini, makhluk, ada matahari, bulan, ada malaikat, ada manusia, ada jin. Keanekaragaman makhluk, ini anwa'ul makhluqat tadullu ala sifat al-iradah. Ya. Adanya keanekaragaman makhluk, kata mereka, menunjukkan sifat apa? Iradah. Maka ditetapkanlah sifat iradah bagi Allah. Berapa sudah? 2. Yang ketiga, takhsisul makhluqat. Ya. Takhsis itu tadi keanekaragamannya. Yang ketiga, keteraturannya makhluk. Kalau tadi keanekaragaman, sekarang keteraturannya makhluk, ketertibannya makhluk. Itu. Ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, wujud al-makhluqat tadullu ala sifatil qudrah. Yang kedua, anwa atau takhsis al-makhluqat tadullu ala sifat al-iradah. Yang ketiga, ya, ihkam atau keteraturannya makhluqat menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 sifat ini jemaah, apa 3 tadi? Qudrah, iradah, al-ilmu, menunjukkan sifat hayatnya bagi Allah. Ya. Sifat hayatnya bagi Allah. Sifat hidupnya Allah. Berapa sekarang? Tambah al-haya 1, 4. Kurang berapa? Kurang 3. Kata mereka, tidaklah disebut hidup kecuali memiliki 3 sifat. Itu sifat kalam. Sifat kalam apa kalam? Maha berfirman, Allah bicara. Walaupun sifat kalamnya Asy'ariyah ini beda dengan sifat kalamnya ahli sunnah. Kalau sifat kalamnya ahli sunnah jemaah, penetapannya adalah Allah itu memiliki sifat kalam, yakni kalam Allah yang terdiri dari huruf-huruf, kata, kalimat dan makna. Ya kan? Kalam itu dari apa? Dari huruf, kata, yakni kalimat atau kata, dan juga makna.
Bukan huruf tanpa makna. Bukan huruf-huruf saja tanpa adanya kata, kalimat. Bukan huruf, kata, kalimat dan bermakna serta masmu'un, terdengar kalam Allah itu. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi Asy'ariyah kalamnya Allah itu apa? Kalam binafsihi. Ini kalam Allah itu kalam pada dirinya sendiri. Sehingga Asy'ariyah berakidah bahwa Al-Quran kalam Allah maknanya kalam Allah secara makna. Yani maknanya Allah berikan kepada Jibril lalu Jibril yang mengungkapkannya. Itu Al-Quran versi Asy'ariyah. Kalau Al-Quran versi Al-Sunnah, Al-Quran itu kalamnya Allah. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, makna-maknanya. Kalam Allah yang masmu' terdengar. Jadi Allah memperdengarkan Quran kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Demikian ahli sunnah. Adapun Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalam Allah yakni makna. Makna. Adapun yakni huruf kalimat itu dari Jibril atau dari Muhammad. Mereka khilaf Jibril atau Muhammad. Ya. Kalau kita ahli sunnah Quran itu apa namanya kalamullah. Adapun kalau makna kita katakan adalah hadis qudsi. Kalau menurut ahli sunnah yang namanya makna itu hadis qudsi. Jadi Allah menyampaikan makna kepada Nabi Muhammad lalu bahasanya yang mengungkapkan bahasanya adalah Rasulullah. Itu hadis qudsi jemaah. Makanya bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran dan Al-Quran kalamullah huruf-hurufnya. Kalamullah kalimat-kalimatnya dan makna-maknanya. Adapun hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah kalamnya. Kata-katanya yang ngatur, yang merangkainya kata-katanya adalah siapa? Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi. Nah kalau Asy'ariyah, kalau kita seperti hadis qudsi itu kata mereka itulah Quran seperti itu. Dia tidak mau mengatakan Allah itu berbicara terdengar. Ya. Masmu'un terdengar. Enggak, tapi dia hanya kalam binafsihi. Taib. Jadi kata mereka tidak mungkin disifati hidup kecuali harus memiliki 3 sifat. 1 kalam, 2 as-sama, yang ketiga as-sama, yang ketiga al-basar. Lengkap sudah berapa sekarang? 7, selesai. Begitulah metode cara penetapan sifat versi ahlul kalam. Kalau kita ahli sunnah gimana? Nggak usah ribet. Apa kata Allah di Quran? Tetapkan, selesai. Tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah sendiri berfirman. Laisa kamitslihi syai'un. Apa saja yang kalau. Dan akal ini jemaah sebenarnya. Akal yang sehat sebenarnya akan menerima nas itu. Tidak ada nas yang bertentangan dengan akal. Tapi akal itu akan tunduk dan akan menerima. Ini prinsip. Ya. Jadi akal itu pasti akan menerima syariat. Karena tidak ada wahyu yang membuat akal jadi bingung. Yang ada wahyu itu membuat akal ini malah takjub atau tercengang. Bukan malah bingung. Takjub. Jadi keliru ketika Allah berfirman Allah punya wajah lalu dia mengatakan la bukan wajah. Terus apa? Pahala maksudnya. Ditakwil ya wajah dengan pahala. Inilah akidah dari akidahnya para ahlul kalam. Ya. Dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari antum tahu beliau 40 tahun berakidah Mu'tazilah mengingkari sifat Allah. Lalu beliau bertobat dari Mu'tazilah menetapkan sifat hanya itu tadi yang sesuai akal. 7 sifat ditetapkan. Akhirnya tobat lagi masuk kepada akidahnya Imam Ahmad, ikut akidah Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad di masa itu ikon. Imam Ahmad itu ikon kebenaran, ikon ahli sunnah. Kalau orang ikut Ahmad bin Hanbal akidahnya berarti si fulan ini ahli sunnah. Jadi Imam Ahmad ikon maka digelar dengan Imam ahli sunnati wal jamaah. Karena akidahnya akidah yang lurus. Bahkan beliau sampai di penjara membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah agar kita bisa benar dalam memahami nama dan sifat dan ini bagian keimanan kepada Allah. Kita akan kaji beberapa kaedah-kaedah dalam masalah ini para jemaah. Ya. Baik. Ada sebuah catatan penting sebelum kita masuk ke kaedah. Silakan dibuka para jemaah sekalian. Di halaman 53 ya. 52, 53.
secara garis besar sebab penyimpangan ahlul bid'ah dalam nama dan sifat adalah karena meninggalkan cara dan metode yang ditempuh para salaf dalam penerapan sifat-sifat Allah. Kalau para salaf menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran atau oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam masalah ini seperti kelompok Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah. Apa Mu'attilah para jemaah? Lihat di footnote di situ, Mu'attilah kaum yang menolak atau mengingkari sifat Allah. Mu'attilah itu. Dan Mu'attilah ada dua macam para jemaah. Yang pertama Mu'attilah yang menolak sifatnya ini secara total seperti kelompok Jahmiyah, total. Ya. Termasuk kelompok siapa? Mu'tazilah juga total. Hanya bedanya Mu'tazilah dengan Jahmiyah dalam masalah penetapan sifat itu apa? Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, mengingkari sifat. Kalau Jahmiyah total ya nama ya sifat diingkari. Kalau Jahmiyah. Jahmiyah itu dinisbatkan kepada siapa? Jaham bin Safwan. Ya, perhatikan di poin footnote nomor 76. Ya. Jahmiyah yakni kelompok yang dikafirkan oleh para ulama. 500 ulama mengkafirkan di zamannya. Dan dia dinisbatkan kepada Abu Muhriz namanya Jaham bin Safwan As-Samarkandi. Mati di zaman tabi'in. Para jemaah. Taib. Dan antum harus tahu penyimpangan kaum muslimin pertama kali dalam masalah atau kesesatan di dalam Islam dalam masalah sifat Allah yang pertama kali melakukan penyimpangannya adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Dia gurunya Jaham bin Safwan ini. Dan dia di masa tabi'in. Ya. Jadi penyimpangan tentang nama dan sifat itu hanya ada di zaman tabi'in mulainya, bukan di zaman sahabat. Kalau masalah perjemaah, masalah pengingkaran takdir, kesesatan dalam pengingkaran takdir itu diawalinya seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang ada di negeri Basrah. Itu di zamannya sahabat kecil masih hidup, yaitu Ibnu Umar. Penyimpangan tentang pengingkaran takdir. Adapun tentang nama dan sifat, penyingkarannya muncul di zaman tabi'in. Itu seorang yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Lalu ditularkan kepada muridnya namanya Jaham bin Safwan. Ya. Taib, dan Jaham bin Safwan mati di zaman tabi'in tahun 128 Hijriah. Apa akidah Jahmiyah yang paling mencolok? Ini yang paling mencolok akidah Jahmiyah. Dan dari akidah Jahmiyah inilah menularkan kepada firqah-firqah Islam tentang masalah sifat Allah. Jadi adanya penolakan kepada sifat itu bermula dari ya penyebarannya oleh kelompok Jaham bin Safwan ini atau kelompok Jahmiyah ini. Penyimpangan yang paling rusaknya dia satu dalam masalah nama dan sifat dia mengingkari, disebut mu'attilah. Dalam masalah takdir juga dia sesat Jahmiyah ini. Yaitu kesesatnya adalah berakidah Jabariyah atau Jabriyah. Bahwasanya manusia ini tidak punya kehendak. Jadi manusia nggak ada kehendak. Jadi Allah semua yang menggerakkan, ibarat wayang, ibarat daun, ibarat debu, ibarat kapas. Kemana gerak nggak punya daya, dia digerakkan. Sama halnya manusia katanya. Jadi kalau ada manusia berbuat maksiat, yang maksiat Allah. Karena Allah yang menggerakkan. Gak punya kehendak sama sekali. Nah, itu akidah Jabariyah. Manusia majbur, terpaksa atau dipaksa. Inilah akidah Jahmiyah. Ya, dalam masalah takdir. Dengan pula kesesatan tentang surga neraka, kata Jahmiyah surga neraka tidak kekal. Surga neraka tidak kekal. Jadi inilah akidahnya Jaham bin Safwan. Di antaranya ya jemaah. Termasuk juga Mu'tazilah. Ya, kalau Mu'tazilah ini disebut Mu'tazilah yaitu karena dia berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar bagi orang Islam, pelaku dosa besar itu vonisnya di dunia fi manzilah bainal manzilatain, tidak muslim, tidak kafir, tapi ada di satu tempat, di satu kedudukan
di antara dua kedudukan, maka disebut Mu'tazilah. Ada lagi yang mengatakan disebut Mu'tazilah karena dia ya'tazil, menyempal keluar dari majelisnya Imam Al-Hasan Basri. Berarti Mu'tazilah ini munculnya pertama kali juga di zaman tabi'in. Itu di zaman Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi awalnya ini seorang bernama Wasil bin Atha, muridnya Imam Al-Hasan Basri. Berguru di majelis ilmunya Al-Imam Al-Hasan Basri, namun punya pemikiran nyeleneh. Tidak setuju di debatnya Imam Al-Hasan Basri sehingga dia keluar menyempal, membuat golongan sendiri sehingga dikenal mereka dengan istilah Al-Mu'tazilah karena menyempal. Dan juga dia bersama tokoh yang lainnya namanya seperti Amr bin Ubaid. Antum lihat di catatan nomor 77. Mu'tazilah kaum yang mengikuti pemahaman sesat Wasil bin Atha, Al-Ghazal, ya, dan juga Abu Usman Amr bin Ubaid. Kesesatan Mu'tazilah pengingkaran sifat. Dan tujuan mereka baik, jemaah. Kenapa mereka ingkari sifat Allah? Tujuannya ingin mensucikan Allah, ingin membersihkan Allah agar jangan serupa dengan makhluk. Karena menetapkan sifat, konsekuensinya kata mereka, dan ini konsekuensi yang batil, konsekuensinya kata mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sehingga mereka mengingkari. Jelas ya? Adapun Asy'ariyah dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wafatnya tahun 324. Sebagian ulama ada yang mengatakan tahun Taib. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari para jemaah lahirnya itu tahun 260. Beliau ini berarti tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Ketika Syafi'i wafat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belum lahir. Lahir tahun 260, wafat tahun 324. Berarti sangat tidak mungkin ya, kalau Imam Syafi'i dikatakan berakidah katanya Asy'ari. Bagaimana orang yang sudah meninggal duluan bisa berakidah kepada orang yang masih hidup? Gitu. Maka itu terkadang penisbatan yang tidak benar. Adapun contoh yang lain Maturidiyah nisbat kepada Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, wafat tahun 333. Maturidiyah ini pemahamannya seperti pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase marhalah keduanya ketika beliau mentakwil sifat. Bahkan Maturidiyah ini termasuk yang mengikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun Kulabiyah itu yang di bawahnya, Kulabiyah, kalau ini justru seniornya Imam Abul Hasan saat masih belum masuk ke akidah salaf. Berarti Imam Abul Hasan itu pertengahan antara Kulabiyah dan Maturidiyah dalam masanya. Maturidiyah berguru atau mengikuti pemahaman Imam Abul Hasan, adapun Kulabiyah yang diikuti oleh Imam Abul Hasan. Jadi Imam Abul Hasan menetapkan sifat sebagian dan mentakwil sebagian, ini karena terpengaruh dengan Kulabiyah ini, yaitu Abu Muhammad bin Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Yang disebutkan kepada Kulab, ini Kulabiyah. Jelas sekarang? Nah, Mu'atilah yang kedua inilah, yaitu Asy'ariyah, Kulabiyah, dan Maturidiyah. Inilah Mu'atilah yang kedua, yaitu hanya mengingkari tidak total, tapi mengingkari sebagian sifat, gitu ya. Menetapkan sebagian, hanya menetapkan 7 sifat, mengingkari sebagian sifat-sifat lainnya. Maka disebut dia itu Mu'atilah yang tidak total atau juz'i namanya. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah itu Mu'atilah kulli, total. Ya. Yang jelas para jamaah, setiap Mu'atilah itu alasan mereka mengingkari sifat adalah satu tadi, karena dasarnya akal. Karena sifat Allah ditetapkan tidak masuk akal. Karena berarti akan serupa dengan makhluk. Hanya saja kontradiksinya jemaah. Seperti kata Asy'ariyah. Yang 7 sifat itu katanya masuk akal karena apa jemaah? Karena memang Allah memiliki sifat itu. Yang lainnya gimana? Oh, yang lainnya enggak masuk akal karena menyerupakan sifat dengan Allah, sifat makhluk.
Maka kita katakan loh, yang 7 itu juga bukannya ada pada makhluk. Mereka ingkari sifat wajah karena makhluk punya wajah. Mereka ingkari sifat tangan bagi Allah karena makhluk punya tangan. Lah kita tanya, bukannya yang 7 sifat itu juga ada pada makhluk? Allah hidup, makhluk juga hidup. Kenapa ditetapkan sifat hidup bagi Allah sementara menolak menetapkan sifat makhluk bagi Allah, sementara makhluk juga punya sifat hidup? Tapi mereka menolak sifat wajah dikarenakan makhluk punya wajah. Ini kontradiksi mereka. Ya. Lalu mereka mengatakan gini biasanya, oh kalau yang 7 ini kan masuk akal. Maka kita tanya, akal yang mana yang dipakai? Apakah akalnya Jahmiyah yang menolak semua? Atau akalnya Mu'tazilah atau akal kamu? Akal mana yang dipakai? Akal siapa yang jadi barometernya? Ya nggak bisa jawab. Oleh karenanya para jemaah, lihat di halaman 53, mereka mengingkari sifat atau menetapkan sebagian sifat atau menafikan sebagian sifat, itu sandarannya adalah karena akal. Maka disinilah ya penyimpangan dari ahlul kalam dalam penetapan akidah masalah nama sifat Allah. Makanya lihat di halaman 55 perkataan Abul Qasim ya, Hibatullah At-Tabari mengatakan, wujubu ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi bisam'i la bil aqli. Maka wajib kita mengenal Allah, nama dan sifat Allah melalui as-sam'i, melalui wahyu, la bil aqli, bukan melalui akal. Ya, karena akal nggak ada majal, nggak ada ruang akal dalam menetapkan hal-hal gaib seperti dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara poin jemaah sebagai mukaddimah. Jadi penyimpangannya karena mereka mendahulukan akal dalam penetapan nama dan sifat. Kita masuk di halaman 56, kaidah-kaidah dalam nama dan sifat atau kaidah dalam masalah sifat secara khusus. Yang pertama, penetapan nama dan penetapan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Ya. Isbatul asma'i wa sifat tauqifiyatun. Arti tauqifiyah itu jamaah, yakni ma yatawaqafu ila dalil. Maksud tauqifiyah yakni bersumber kepada dalil. Bukan dengan akal, yang ini tetapkan karena sesuai akal, yang ini enggak ditetapkan karena tidak sesuai akal. Bukan itu penetapan nama dan sifat. Tapi dasarnya adalah wahyu atau dalil. Kita tidak tahu nama Allah itu siapa. Kita tidak tahu sifat Allah itu seperti apa. Maka sumbernya adalah harus berdasarkan wahyu. Yang menjadi dasar atas kaidah ini adalah larangan dari Allah untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang yang menetapkan nama dan sifat berdasarkan akal bukan berdasarkan wahyu berarti telah berbicara atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan dasarnya 2 dalam Quran. Yang pertama di surah yakni Al-Isra, yang kedua di surah Al-A'raf. Atau yang pertama dulu Al-A'raf boleh, ayat yang ke-33. Mana syahidnya di surah Al-A'raf para jemaah? Allah Ta'ala mengatakan setelah menyebutkan beberapa macam dosa-dosa dan maksiat-maksiat, lalu kata Allah yang terakhir, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, tanpa apa yang kamu ketahui. Berarti ini haram menetapkan nama dan sifat tanpa dalil. Karena sifatnya tauqifiyah. Dalil yang kedua di surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian ikuti sesuatu yang ada ilmu tentangnya. Karena apa? Inna sam'a wal basar wal fuad. Karena yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggunganjawab. Cukup 2 ini jemaah. Dalil, tidak boleh menetapkan nama dan sifat kecuali berdasarkan wahyu, dalil. Yang lain contohnya perkataan para salaf tentang kaidah ini. Perkataan Ibnu Abbas. Ya. Perkataan perkataan sahabat Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari muridnya itu Sa'id bin Jubair.
Sa'id bin Jubair ini murid Ibnu Abbas, seorang ulama besar tabi'in ahli tafsir. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang matinya Sa'id bin Jubair rahimahullah itu disembelih oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi rahimahullah juga. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf itu penguasa zalim, meninggal, muslim bukan? Muslim, doanya apa? Rahimahullah. Tidak boleh dilaknat. Orang yang telah meninggal enggak boleh dilaknat. Ya. Apalagi masih hidup juga, orang namanya pemimpin penguasa enggak boleh dilaknat. Maka kita katakan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang telah menyembelih ulama, Sa'id bin Jubair, murid sahabat terbaik gitu ya. Murid terbaik dari sahabat Ibnu Abbas. Dua-duanya rahimahumallahu taala. Demikian sikap kita jemaah. Apalagi Al-Hajjaj bin Yusuf ini hafid Quran. Hafal Quran. Kalau kita kan tidak hafal. Jadi beliau ini walaupun dikenal pemimpin yang berdarah dingin, jemaah kalau pembunuh berdarah dingin gitu jemaah. Ribuan ulama loh jemaah yang disembelihnya ini. Pokoknya yang tidak sejalan disembelih. Gitu. Salah satunya Sa'id bin Jubair ini. 1-2 ulama, ribuan. Nah, apa kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair? Inni ajidu fil Quran. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya mendapati di Quran sesuatu yang takhtalifu alayya, yang dia membuat saya takhtalif, rancu bagi saya. Gitu. Qala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, kata orang ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apa firman-Nya Allah? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kana itu para jemaah menunjukkan kepada makna yang telah berlalu. Jadi kalau terjemahan secara harfiahnya, dan dahulu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faka'annahu kana summa madha. Jadi seolah-olah dulu Allah penyayang, sekarang tidak lagi. Seolah begitu dalam pikiran saya. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, wa kana Allahu ghafurur rahima samma nafsahu dzalika. Kata Ibnu Abbas, Allah kan telah berfirman seperti itu. Allah telah menyebutkan tentang dirinya seperti itu. Ya sudah, imani saja. Jangan dibayang-bayang, jangan ditakwil-takwil. Sudah, Allah mengatakan demikian, ya demikian sudah. Allah Maha Pengampun, selesai. Allah Maha Penyayang, selesai. Itu. Jadi sahabat Ibnu Abbas yang mulia ini mengatakan, Allah telah menamakan atas dirinya hal itu dengan nama itu. Ya. Maka kita wajib untuk mengimani saja. Itu maknanya. Ini tunduk, pasrah kita kepada nas, kepada dalil dalam masalah ini. Demikian pula Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Ini Al-Imam Al-Auza'i, lihat di halaman 60. Seorang ulama tabi'in mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun. Kami dan para tabi'in banyak dari kalangan mereka naqul yang berkata, innallaha fawqa arsyihi, Allah itu di atas arasnya, wa nu'minu bimma waradat bihi sunnatu min sifatihi. Maka kami ini para sahabat, para tabi'in mengimani Allah sesuai dengan apa yang datang di dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada hadis tentang Allah turun kalau itu, ya sudah, imani begitu saja. Kan sepertiga malam itu di Sidoarjo atau di Surabaya beda dengan di Amerika. Bagaimana? Nah, gitu kan biasanya. Bagaimana? Kita tidak bagaimana. Pokoknya setiap sepertiga malam di situ, ya Allah turun di situ ke langit dunia, bukan ke dunia. Allah turun ke langit dunia, maksudnya tetap di langit, tapi langit dunia turun Allah. Di Amerika ya tidak siang turunnya, tetap di sepertiga malam yang akhir. Berarti Allah turun terus dong, kapan naiknya? Tidak peduli. Mau turun terus, mau naik terus, terserah Allah. Pokoknya imani kayak gitu. Makanya kalau sudah diorek-orek dengan akal, bingung akhirnya, stres akhirnya.
gendeng akhirnya, bingung mikirin sifat Allah. Inilah orang-orang di ahli bidah, sehingga akhirnya jatuh kepada mentakwil. Sehingga Allah nggak turun, yang turun rahmatnya. Kalau Allah yang turun nanti katanya bingung. Allah turun di Sidoarjo terus di Amerika kapan? Sehingga diingkari sama sifat turun bagi Allah. Yang Nabi bersabda yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala. Yang Nabi mengatakan Allah yang turun, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, bukan perintah-perintahnya, bukan. Ahli bidah mengatakan yang turun bukan Allah. Ini takwil. Imam Ahmad mengatakan nasifullah bima wasafa bihi nafsahu wala nata'addal Qur'ana wal haditha. Kita mensifati Allah atas apa yang telah Allah tetapkan saja di dalam Quran. Kita tidak melampaui Al-Quran, tidak melampaui hadis, kata Imam Ahmad. Apa yang Allah tetapkan, apa yang tidak Allah tetapkan, maka kita tidak menetapkan, tidak menafikan. Taib, ini yang pertama. Jadi sifat Allah ditetapkan secara tauqifiyah. Sama halnya ibadah-ibadah semua kita ini tauqifiyah. Apalagi ini masalah sifat, nama dan sifat Allah. Yang kedua coba. Ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Tidak membedakan pendalilan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan hadis mutawatir itu hanya ditetapkan untuk akidah, sementara hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Apa itu hadis mutawatir jemaah? Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mana orang banyak ini mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Ini tanpa disengaja, tapi banyak yang meriwayatkan. Tidak bersengaja bersepakat untuk membuat sebuah kedustaan, tidak. Tapi tanpa disengaja banyak yang meriwayatkannya. Contoh mutawatir itu yang gampang begini jemaah. Jemaah haji saat di Mekah, dan di Mekah banjir misalnya, Ka'bah tergenang banjir, sebuah peristiwa yang langka, jelas jemaah. Nah setiap jemaah haji ini akan pulang kemana nanti? Kemana? Ke negerinya masing-masing. Nah setiap jemaah haji, setiap mereka pasti akan menceritakan bahwa Ka'bah tergenang banjir, dan mereka menceritakan ini secara mutawatir jemaah, karena tidak ada kesepakatan di antara mereka. Nanti akan cerita, kita sepakat ya kalau pulang ke kampung masing-masing akan cerita Ka'bah kelelep atau Ka'bah tergenang banjir, enggak. Tapi secara spontan mereka menceritakan. Nah yang banyak ini menceritakan masing-masing, maka itu namanya mutawatir. Demikianlah Quran sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Hadis demikian juga, ada yang mutawatir, namun ada yang tidak mutawatir, disebut dengan ahad namanya. Jadi hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir periwayatannya kepada kita. Dan hadis ahad ada 3 macam. Ada yang diriwayatkan oleh satu orang disebut hadis al-fard, fardu pakai dal, fard. Itu diriwayatkan oleh satu orang saja. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis ahad, kelompoknya hadis fard. Karena diriwayatkan hanya oleh Umar bin Khattab saja. Walaupun yang ke bawahnya tabi'in banyak yang diriwayatkan, tapi kepada Rasulnya cuma satu saja. Siapa dia? Umar saja. Maka itu termasuk hadis ahad, kategori hadis fard. Yang kedua hadis aziz, yang diriwayatkan oleh 2 orang. Yang ketiga hadis masyhur, yang diriwayatkan oleh 3 orang. Berarti mutawatir itu diriwayatkan oleh berapa orang jemaah? Hah? Iya, berapa banyaknya? 3. Nah, 4 ke atas. Ya, kalau 3 hadis ahad masih, 2 apalagi 1. Nah, jadi pendalilan terhadap akidah walaupun hadis itu tidak mutawatir selama sahih, wajib diterima, wajib ditetapkan untuk pendalilan terhadap akidah. Ini bantahan kepada siapa? Kelompok Mu'tazilah yang diikuti oleh Hizbut Tahrir. Jadi Hizbut Tahrir dalam masalah ini mengikuti kelompok Mu'tazilah. Hadis ahad tidak boleh digunakan kecuali hadis ahad tidak boleh digunakan untuk akidah, kecuali hadis yang mutawatir saja. Nah, kaidah ketiga, sifat Allah seluruhnya menunjukkan sifat yang sempurna. Ini kaidah penting jemaah. Dari sisi mana pentingnya? Kalau kita meyakini sifat Allah pasti sempurna, maka mustahil mereka akan mengatakan
Allah serupa dengan makhluk. Karena sifat Allah itu sempurna, sementara makhluk sempurna tidak sempurna makhluk itu. Maka mustahil orang yang meyakini Allah itu semua sifat-sifatnya sempurna, mustahil akan melakukan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini hal yang penting. Dan dasarnya adalah berfirman Allah Ta'ala di dalam surah yakni An-Nahl ayat yang ke-60 dan yang semakna juga yang serupa dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27. Itu Allah berfirman walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan hanya Allah lah yang memiliki sifat al-a'la. Ya. Ini sifat ketinggian dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah, maksud dari ayat bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak layak dan tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ya, contohnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kenapa engkau nyembah sesuatu yang tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan? Karena cacat kan. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa melihat, tidak mungkin Tuhan tidak bisa mendengar. Maka menetapkan pendengaran, menetapkan yakni penglihatan menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaidah yang keempat para jemaah. Wajib beriman kepada sifat Allah itu dengan menghindarkan 4 perkara. Pertama, tahrif. Ingat urutannya harus seperti ini. Pertama, tahrif. Yang kedua, ta'til. Yang ketiga, takyif. Dan yang keempat, tamsil. Jemaah, apa yang pertama? Tahrif. Yang kedua, ta'til. Yang ketiga, takyif. Yang keempat, tamsil. Apa maksud dari 4 hal ini yang wajib kita jauhi dalam menetapkan nama dan sifat Allah? Yang pertama dulu tahrif. Tahrif artinya menyelewengkan, dengan bahasa lain mentakwil tanpa dalil. Contoh tahrif itu adalah orang yang mengatakan tangan Allah itu maknanya kekuatan. Nah, ini namanya tahrif. Siapa yang mentahrif sifat? Kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kulabiyah. Jadi 3 golongan yang mentahrif sifat. Wajah Allah apa artinya? Kata mereka wajah Allah artinya pahala. Ya. Apa marahnya Allah artinya apa? Kata mereka marah Allah itu iradatul iqab. Kata Asy'ariyah, marah itu artinya bukan marah seperti marah, yakni marah dalam makna marah hakiki, bukan. Tapi marah di situ maknanya iradatul iqab, yaitu Allah berkehendak untuk menyiksa. Itu makna marah. Menurut ahli sunnah apa arti marah? Allah marah, Allah murka. Ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah marah. Apa maknanya? Ya marah maknanya. Kalau masalah makna, sebagaimana marahnya juga kita. Marah Allah dengan marah sifat Allah dengan sifat makhluk. Marah Allah dengan marahnya makhluk. Kalau dari segi makna sama maknanya. Marah ya marah. Wajah Allah, wajah dari segi makna sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk dalam hal makna. Jemaah, tolong perhatikan, dalam hal makna ya sama. Wajah bukan kaki, kaki bukan tangan. Makna wajah dalam bahasa Arab ma'ruf diketahui. Demikian pula makna wajah yang dimiliki oleh Allah dalam hal makna. Contoh, Allah turun. Apa makna turun bagi Allah? Sama hanya dengan makna turun bagi makhluk. Lah terus yang beda apanya? Hakikat dan kaifiatnya itu yang tidak sama. Tapi maknanya turun. Apa makna turun? Dari atas kemana? Bukan dari bawah ke atas kan? Makanya kalau dipahami Allah turun ya dari atas ke bawah. Tapi caranya turun Allah bagaimana? Apakah seperti kita turun dari meja? La, laisa kamitslihi syai'. Tapi maknanya, iya. Lah mau diartikan apa makna turun bagi Allah? Dari atas ke bawah. Maka perhatikan jemaah, yang kita tetapkan adalah makna
sifat Allah sama dengan makna sifat makhluk. Namun kaifiatnya kita tidak menetapkan, tapi justru menafikan, tidak sama dalam hal kaifiatnya. Jelas jemaah? Itu bedanya ya. Yang kedua, ta'til. Ta'til itu mengingkari. Jadi kalau ta'til tidak mentakwil, tidak, tapi dia mengingkari, selesai. Ya. Maka para jemaah, setiap mu'atil, setiap orang yang melakukan ta'til, ya, setiap orang yang melakukan ta'til tidak harus mentahrif. Tapi setiap orang yang mentahrif pasti mentaktil. Kenapa para jemaah? Orang yang mentawil sifat Allah, yang mengatakan Allah itu tidak punya wajah yang hakiki, tapi wajah yang dimaksud adalah pahala, berarti mereka mengingkari sifat apa? Sifat wajah yang hakiki bagi Allah. Yang mereka tetapkan apa? Maknanya dari sifat wajah, atau yakni mentahrif, mentakwil makna wajah kepada pahala. Jelas jemaah? Maka setiap yang mentahrif pasti mentaktil, namun tidak setiap yang mentaktil harus mentahrif. Orang mengingkari seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu tidak mentakwil. Orang-orang Jahmiyah itu tidak mentakwil, tapi mereka dengan gentlenya, gentle dalam kesesatan, mereka ingkari sifat Allah, selesai. Jelas ya? Nah sekarang yang berikutnya jemaah, takyif dan tamsil. Takyif dan tamsil ini sama-sama menyebut sifat, ya, menyebut bagaimananya sifat Allah. Namun bedanya antara takyif dan tamsil, kalau takyif hanya menyebut sifat Allah saja, seperti sifat makhluk. Adapun tamsil menyebut sifat Allah seperti makhluk dengan menyebutkan padanannya, itu tamsil. Kalau takyif enggak menyebut padanan, hanya menyebutkan sifat Allah begini. Contohnya takyif itu begini, cuma mengatakan wajah Allah bulat, itu takyif namanya. Kalau yang tamsil, wajah Allah seperti wajah saya, itu namanya tamsil. Jadi bedanya, kalau tamsil menyebut padanan, kalau takyif tidak menyebut padanan. Hanya mengatakan wajah Allah panjang, wajah Allah pendek, wajah Allah bulat, tangan Allah sekian meter. Itu namanya apa? Hah? Tangan Allah 70 meter, itu namanya takyif. Tangan Allah seperti tangan manusia, itu namanya tamsil. Nah, jadi kelompok takyif dan tamsil satu kelompok dalam hal menyerupakan, adapun ta'til dan tahrif satu kelompok mereka dalam hal pengingkaran. Setiap yang muharrif mu'atil, tidak setiap mu'atil muharrif, itu kaidah. Setiap mumasil mukayyif, tidak setiap mukayyif mumasil. Setiap yang melakukan takyif, setiap yang melakukan tamsil pasti melakukan takyif, tapi tidak setiap yang melakukan takyif melakukan tamsil. Taib. Para ulama ada yang menambahkan menjadi 5. Tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til dalam menetapkan nama dan sifatnya, tidak boleh takyif dan tidak boleh tamsil. Ulama menambah 1, tidak boleh tafwid. Tafwid, tidak boleh tafwid. Apa itu tafwid jemaah? Tafwid itu menyerahkan ilmu tentang makna dan kaifiat sifat kepada Allah. Yani orang yang melakukan tafwid ini disebut al-mufawwidah, itu mengatakan begini jemaah. Bagaimana wajah Allah, gitu ya. Kata mereka, wallahu a'lam. Apa wajah Allah? Wallahu a'lam. Apa maknanya wajah Allah? Wallahu a'lam. Jadi apa-apa ditanya tentang sifat, jawabannya selalu wallahu a'lam. Ini merusak agama seperti ini jemaah. Jadi seolah-olah agama Islam dasari dengan kebodohan, kejahilan.
Bahkan kelompok Mu'tazilah ini keburukannya seolah-olah menganggap Rasul ini bodoh. Karena ditanya wallahu alam, ditanya wallahu alam. Harusnya dijawab. Bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah? Kita katakan wajah Allah, na'am, Allah memiliki wajah. Sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Namun tanpa tahu kita bagaimananya. Tapi makna wajah kita tetapkan Allah memiliki wajah. Sebagaimana kita juga memiliki wajah. Tapi kaum Mufawwidhah mengatakan demikian, wallahu alam. Jadi menyandarkan makna kepada ilmu Allah. Apa makna wajah? Wallahu alam. Termasuk apalagi tentang bagaimananya sifat Allah, mereka lebih lagi mengatakan wallahu alam. Kalau kita ahli sunnah mengatakan wallahu alam itu bukan terhadap makna sifat Allah, tapi kepada apa jemaah? Kaifiat, hakikat, kaifiat sifat Allah, bukan kepada makna. Kalau makna gak boleh mengatakan wallahu alam. Karena makna dari sifat Allah diketahui, kita tahu apa itu wajah. Anak kecil ditanya apa wajah, tahu dia. Kalau makna yang kita katakan wallahu alam hanya Allah yang tahu tentang kaifiatnya dari sifat wajah tersebut, kayak apa, tangan Allah itu seperti apa, itu yang kita katakan wallahu alam kaifiatnya. Tapi maknanya kita wajib menetapkan. Baik. Makanya kita katakan, apakah ahli sunnah melakukan tafwid? Al-jawab betul, tapi bukan tafwid makna. Tafwid apa? Kaifiat. Jelas ya, kaifiat. Baik. Yang kelima, menetapkan sifat Allah itu maksudnya menetapkan sifat keberadaannya, bukan menetapkan bagaimananya. Ya. Maksud dari kaidah ini jemaah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat itu artinya menetapkan keberadaan dari zat, dari sifat. Bahkan termasuk kita menetapkan kaifiat sifat Allah itu ada. Kaifiat itu ada, hanya saja kita tidak apa? Hanya saja kita tidak tahu. Tapi kita yakin Allah itu punya zat, punya sifat dan punya kaifiat. Tapi kita tidak tahu karena enggak diberitahu oleh Allah. Karena enggak diberitahu oleh Rasulullah bagaimananya sifat Allah, tapi wajib menetapkan adanya kaifiat. Jelas ya, Mas? Jadi menetapkan sifat ini maksudnya menetapkan wujud, keberadaan sifat, keberadaan zat, keberadaan kaifiat juga. Hanya kita tidak tahu bagaimananya kaifiat Allah. Kaifiatnya kita tidak tahu. Maka kami katakan bahwa hal ini tidaklah kontradiksi berjemaah. Ya. Kan katanya tidak boleh membagaimanakan. Yang tidak boleh bagaimana itu maknanya bukan berarti menafikan kaifiat, bukan. Tidak boleh mentakyif itu maknanya tidak boleh menetapkan bentuk Allah begini dan begitu. Tapi menetapkan adanya kaifiat wajib. Karena kita yakin Allah memiliki zat, memiliki sifat dan memiliki kaifiatnya. Jelas? Dan kita tidak boleh. Tidak boleh, lihat di halaman 70 bagian bawah. Tidak boleh kita merasa ingin tahu bagaimananya kaifiat dari sifat Allah, bagaimananya wajah Allah. Hatta dalam hati jangan ada terbetik keyakinan seperti itu. Jadi ingin bagaimana ya wajah Allah, pengen. Jangan. Ya. Jangan ingin tahu bagaimana, karena kita dilarang. Kita hanya imani Allah punya sifat, punya kaifiat, tapi kita dilarang untuk ingin menjangkau segala sesuatu, termasuk ingin tahu bagaimananya Allah. Nanti kita di hari kiamat jemaah, di hari kiamat pun di surga kita melihat, bukan melihat Allah secara utuh keseluruhan, bukan. Bukan kita bisa menjangkau meliputi Allah, bukan. Kita hanya sekedar melihat wajah Allah. Melihat dari arah depan, bukan kita menjangkau sekelilingnya Allah kita bisa lihat, tidak, karena Allah tidak akan terjangkau oleh makhluknya. Jelas jemaah. Beda makanya antara ar-ru'yah dengan al-idrak. Kalau al-idrak itu menjangkau seluruh. Seperti mic ini
Ini mic ini para jamaah kan begini ya. Saya lihat kalau dari arah sini hanya sekedar melihat. Tapi kalau saya begini, dilihat sampingnya mic, dilihat belakangnya begini. Nah, ini namanya menjangkau. Dilihat atasnya, dilihat bawahnya. Itu namanya menjangkau. Tapi kalau begini saya melihat saja. Arahnya seperti itu saja. Itu nanti kita melihat Allah seperti itu. Bukan berarti menjangkau keseluruhan. Jelas ya? Baik. Dan hanya bisa dilihat Allah di akhirat saja. Nah, kaidah yang keenam. Sifat Allah dapat diketahui yang dimaklum dari satu sisi dan tidak diketahui dari sisi yang lain. Tadi sudah kita jelaskan di poin tentang takyif, ya, sudah kita jelaskan. Maksud dari kaidah ini bahwa sifat-sifat Allah itu jika ditinjau dari segi maknanya kita tahu. Maka ayat-ayat sifat itu jemaah di dalam Quran dari satu sisi dia adalah muhkam, kita tahu maknanya. Allah punya wajah-wajah, makna wajah kita tahu. Tapi dari sisi yang lain, ayat-ayat tentang sifat itu mutasyabih atau majhul, kita tidak tahu dari sisi apanya. Dari sisi kaifiat sifat tersebut. Bagaimananya wajah Allah kita tidak tahu. Bagaimananya tangan Allah kita tidak tahu. Tapi kita hanya tahu Allah punya tangan. Selesai. Dan makna tangan ya seperti kita punya tangan. Tapi tidak serupa tangan Allah dalam hakikat bentuknya dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Maka sifat Allah itu dari satu sisi maklum, yakni dari sisi apanya? Makna sifat tersebut kita tahu maklum. Tapi dari sisi yang lain majhul, enggak tahu kita dari sisi apanya? Hakikatnya atau kaifiat hakikat sifat tersebut. Jelas jemaah ya? Poin yang ketujuh jemaah. Waktunya 5 menit lagi. Ya, poin ketujuh. Insya Allah kita punya program tadi dengan Surabaya Mengaji punya program untuk kedepannya kajian kita adalah mengkaji kutaib kitab-kitab kecil para ulama yang mudah-mudahan bisa khatam dalam satu pertemuan seperti ini dari jam 1 sampai jam 5 khatam karena para penuntut ilmu memang diharuskan untuk menghatamkan kitab-kitab para ulama selain tentu memahami mengamalkan ilmu. Tapi ada penuntut ilmu harus bahkan kalau bisa hafal matan-matan kitab-kitab para ulama. Demikian insya Allah ke depannya para jemaah. Baik, berikut yang keberapa? 7. Wajibna ini. Wajib menetapkan dalil-dalil tentang sifat Allah itu sesuai dengan zahirin, jangan ditakwil. Kalau tangan ya tangan. Kalau wajah ya wajah, itu maknanya. Ya. Inilah kaidah yang agung yang membedakan antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Kalau ahli bid'ah menetapkan dalil tentang sifat itu nanti ada yang mereka takwil. Ahli bid'ah itu cuma kalau ada ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka cara menempuhnya satu dari dua jalan caranya. Imma yang pertama didustakan, dianggap ini katanya tidak sahih. Imma yang kedua dengan cara ditahrif, ditakwil. Kalau Quran kan nggak bisa mengatakan tidak sahih, ya kan? Masa ada ayat Quran yang dhaif? Makanya kalau ayat Quran mereka takwil, karena ayat ini tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun kalau hadis bisa jadi mereka tolak dengan alasan tidak sahih, mereka lemah-lemahkan, atau mereka dengan cara mentakwil atau mentahrif. Adapun kita ahli sunnah wajib menetapkan sifat sesuai dengan apa yang termaktub dalam dohirnya ayat atau hadis tersebut para jemaah. Ya, makanya kata para ulama, ijra ayati sifati ala dohiriha, wajib memberlakukan ya ayat-ayat dalil-dalil tentang sifat sesuai dengan dohirnya. Contoh misalnya para jemaah, Allah mengatakan dalam Quran bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, maka kita katakan tangan ini maknanya ya tangan. Tangan Allah terbentang. Jangan diartikan nikmat Allah yang terbentang. Ya. Demikian pula disebutkan ya. Misalnya wajah. Wajah ya wajah. Ya. Demikian pula sifat-sifat yang lain baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Nah,
Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, sehingga makna-maknanya harus dipahami dan gampang memahaminya, yaitu dia sesuai dengan bahasa Arab. Kalau tangan ya tangan, dalam bahasa Arab tangan ya itu dia tangan. Ya. Al-Quran bukan turun dengan bahasa yang bukan dipahami oleh kaum, tapi kaum paham dengan bahasa Arabnya. Allah mengatakan, Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirina bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dibawa oleh ruh yang terpercaya itu Jibril, ya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi pemberi peringatan, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Makanya kalau Allah berfirman wajah, ya harus dipahami wajah sesuai dengan bahasa Arab. Wajah ya wajah. Tapi yang kita ada itu apa tadi? Saya lagi kaifiatnya. Terakhir para jemaah. Oh, kok akes ya? Baik. Tapi ini pembagian sifat, ya. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya sifat yang selalu melekat pada Allah selamanya. Adapun fi'liyah sifat berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah ingin lakukan, Allah lakukan. Itu sifat fi'liyah, seperti Allah turun, Allah datang. Ya, kalau sifat dzatiyah itu sifat seperti sifat kalau kita makhluknya anatomi tubuh. Tapi tidak boleh mengatakan Allah beranatomi tubuh, tidak. Tapi sifat dzatiyah sifat yang melekat pada Allah, seperti wajah, tangan, kaki, betis, jari. Ya, ini semua sifat-sifat dzatiyah. Baik, itu kaidah yang ke-8 perjamanya. Berikutnya kaidah yang ke-9. Nah, ini dia. Ini penting ini. Yang ke-9. Ini semua juga penting cuma ya. Yang ke-9. Fitrah yang lurus. Fitrah yang lurus akan sesuai dengan syariat. Ya, yaitu dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang agung, bahwasanya fitrah atau naluri yang lurus dari manusia ini akan sejalan dengan hukum dan dengan ketetapan syariat. Sejalan. Kita kan bisa sejalan dengan hukum salat, hukum ibadah-ibadah, termasuk akan sejalan pula dengan hukum berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah naluri jemaah, Allah beristiwa di atas aras, mungkin tidak secara fitrah? Mungkin. Kenapa harus ditolak? Oleh karenanya, ya, kaidah ini sangat besar manfaat dan faedahnya. Fitrah yang lurus akan sesuai dengan syariat, ya, di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kaidah yang ke-10. Baik, ya sudah, yang ke Baik. Ini dia, yang terakhir yang bagus, terakhir. Yang ke-12. Kesamaan al-ishtirak fil asma, kesamaan pada nama Allah dengan nama makhluk. Allah punya wajah, makhluk pun sama, namanya wajah juga. Al-ishtiraku fil asma was sifat la yastalzimu, tidak mengharuskan al-ishtiraka fil musamma. Kesamaan pada nama dan sifat tidak mengharuskan kesamaan pula pemilik sifat. Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tapi pemilik sifat yang sama-sama punya wajah tidak harus sama. Sama halnya monyet punya wajah, antum punya wajah. Tidak mengharuskan samanya monyet dengan antum. Walaupun sama-sama punya sifat dan nama, yaitu wajah. Ini kaidah yang penting. Semua penting. Ini kaidah yang penting jemaah. Karena ahli bid'ah itu begitu katanya. Kalau menetapkan Allah punya wajah, berarti kayak makhluk dong. Lah, ini dia kaidahnya. Ini kaidahnya. Al-ishtiraku fil asmi wa sifat la yastalzimal istiraka fil musamma. Kesamaan dalam nama dan sifat tidak mengharuskan sama pula pemilik sifat tersebut. Apa dasar kaidahnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Selesai para jamaah, insyaallah kita lanjut dengan bagi-bagi hadiah dulu, ya. Baik. Kalau ada yang tanya lewat WA, tafadhol dikirim. Sampai jam 5 ya, selesai. Baik. Bagi hadiah dulu. Ibu-ibu yang di atas. Ibu-ibu yang di atas. Pertanyaan pertama.
Hukum asal manusia adalah bertauhid, sementara kesyirikan muncul. Hal yang baru muncul. Jadi manusia asalnya tauhid, berarti kalau ada orang berbuat syirik maka itu keluar dari hukum asalnya. Baik. Sebutkan dalilnya Bu, satu saja, tidak apa-apa. Banyak padahal, tapi satu saja dalilnya dari Al-Quran. Ayo. Kita buat gampang saja pertanyaannya, atau itu agak sulit tak? Ibu-ibu ada mic-nya tak? Ada? Kita aneh ojo tanya dalil, angel kita aneh. Ojo tanya dalil wis. Ya. Wis, apa perbedaan antara takyif dan tamsil wis? Menyebutkan sifat bedanya di mana? Assalamualaikum. Ada. Ya. Taib, ahsantum. Taib, fadhal. Pertanyaan kedua. Ikhwan, angkat tangan ada ya. Wajah Allah seperti wajah saya, itu takyif atau tahrif? Belakang. Hah? Wajah Allah seperti wajah saya, itu takyif atau tahrif? Hah? Salah. Loh, pertanyaannya takyif atau tahrif? Salah. Antum? Hah? Salah. Hah? Ya salah juga, berarti pertanyaannya keliru, Ustaz. Ngono lho. Piye? Berarti jawabannya apa? Bukan takyif, bukan pula tahrif. Jelas. Yang benar apa? Tamsil. Baik, sebutkan 3 golongan ahlu tahrif. Yang tadi jawab tamsil mana? Ya wis, tak apa. Fadhal. Sebutkan 3 golongan yang melakukan tahrif. 3 golongan. Mana? Fadhal. Fadhal. Ibu-ibu, di antara sebab kesesatan ahli bidah dalam masalah sifat Allah, sebabnya kenapa? Ayo, ini hadiahnya masih banyak, Eman, nanti harus antum bawa pulang semua. Apa Bu? Karena mendahulukan wahyu atau mendahulukan akal, Ibu? Hah? Mendahulukan wahyu. Sesat ya nih yang mendahulukan wahyu. Baik. Tapi untuk ikhwan ini hadiahnya nih, istiqomah, konsisten, konsekuen mentapi jalan ketaatan karya Ustaz Yazid. Pertanyaan untuk ikhwan ini, tolong perhatikan, sebutkan sebuah kaidah di dalam tauhid yang mana maknanya bahwa hakikat tauhid bukan sekedar penetapan saja, tapi harus ada penafian. Sebutkan kaidah tersebut, ikhwan. Lempar ke ahwat, ayo. Apa nama kaidahnya? Hakikatu Baik. Untuk akhwat saya ganti pertanyaan. Siapa pimpinan kelompok Jahmiyah? Siapa nama pentolan Jahmiyah? Ayo. Akhwat.
Sepertinya. Assalamualaikum akhwat, ada? Nah, ya, bagus, membacanya pelan-pelan ya. Baik. Lah bahas ikhwan, yang penting jawab daripada antum enggak jawab. Baik. Siapa yang menjadi senior Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam penetapan takwil sifat? Seniornya. Antum, tafadhal. Hah? Kulabiyah. Siapa namanya? Ya wis Kulabiyah lah, kasih. Tafadhal. Baik. Tapi ikhwan sebutkan dalil ya ikhwan yang menunjukkan bahwa al-aslu fi al-bashar at-tauhid wasyirku tari'un 'alaiha. Ayo. Antum sudah dapat hadiah? Jangan yang lain lah. Sini sebelah sini. Sebutkan dalilnya satu saja. Apa kata Allah? Tidak apa-apa, baca tidak apa-apa ya ikhwan. Kayak akhwat tadi. Tidak apa-apa. Yang penting benar. Ya. Baik, kita jawab dulu sambil jawab pertanyaan. Ada yang masuk melalui WA. Yang pertama, izin bertanya, apa yang dimaksud tidak bertauhid? Dan adakah orang yang tauhidnya setengah-setengah? Adakah orang yang tauhidnya setengah-setengah? Apakah juga amalannya tertolak? Syukran. Jawaban yang pertama, yang dimaksud tidak bertauhid bisa dua makna. Tidak bertauhid secara total, ya, atau tidak bertauhid secara sempurna. Orang yang tidak bertauhid secara total, yakni yang batal tauhidnya dengan sebab melakukan amalan kesyirikan dengan syirik yang besar. Syirik besar itu membatalkan tauhid, maka orang ini tidak bertauhid total. Seperti Abu Jahal, matinya orang ini walaupun pernah syahadat sama dengan Abu Jahal karena syahadatnya batal dengan sebab perbuatan syirik besarnya. Adapun yang kedua, tidak bertauhid secara sempurna, yakni orang yang bertauhid tidak berbuat syirik besar, hanya saja bisa jatuh kepada syirik kecil atau jatuh kepada dosa dan maksiat di bawah kesyirikan. Maka ini orang yang bertauhid namun tidak sempurna tauhidnya. Maka ini mendapatkan keutamaan. Nah, lalu apakah amalannya tertolak? Para jemaah sekalian, kalau syirik yang besar amalannya hangus. Kalau syirik yang besar, karena Allah Ta'ala mengatakan lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Kalau mau berbuat syirik batal gugur amalanmu. Tapi kalau dia syirik yang kecil berjemaah, maka batal amalan yang ada padanya kesyirikan saja, seperti riya, solat yang riya hanya solatnya saja yang batal. Adapun ibadah yang lainnya tidak batal, tidak tertolak maknanya berarti. Wallahu ta'ala. Taib. Apa hukum atau termasuk seperti apa orang yang mengatakan wajah Allah maknanya adalah pahala? Ini apalah termasuk kepada tahrif atau takyif? Orang yang mengatakan wajah Allah itu pahala. Antum sudah dapat Pak? Jangan yang lain. Nah, apa namanya? Takyif, tahrif. Nah, contoh. Mana? Antum ingin apa? Silakan pilih. Mana? Ini buku ana ini. Baik. Kalau tafwid apa cuma? Yang sesat, tafwid. Silakan kalau tafwid. Nah. Kasih yang tebal. Yang mana? Ini. Ini apa ini? Otak. Tapi pertanyaan kedua,
Apakah seseorang di akhir hidupnya mengucap kalimat tauhid tapi menyelisih sunnah dalam memahami dan mengamalkan salah satu rukun iman yang 6, apakah bisa selamat di akhirat? Tolak ukurnya bukan masalah mengucap kalimat tauhid berjemaah. Tolak ukurnya adalah bagaimana akidah si fulan tersebut. Jadi masalah orang mengucap kalimat tauhid bisa jadi memang masuk surga, tapi bisa jadi nyemplung dulu ke dalam neraka tapi nanti masuk surga. Tergantung juga bagaimana penyelisihan dia terhadap sunnah ini. Kalau menyelisih sunnahnya jauh bahkan sampai jerumus kepada kekufuran, maka ucapan tauhid dia ya berarti sia-sia. Ya. Hanya saja para jemaah, apakah ada orang yang mengucap kalimat tauhid sementara dia hanya bersikap suka berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan gitu. Maka ini yang harus dibuktikan. Apa ada orang yang mengucap kalimat tauhid saat meninggal sementara dia berbuat kesyirikan, kebid'ahan, menyimpang? Ya, ini harus diuji cobakan. Karena hukum asalnya orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah berarti dijamin surga. Walaupun masuk surga itu tidak harus langsung, tapi dijamin surga. Kan begitu. Ya. Maka masalah langsung tidak langsung masuk surga tergantung daripada juga dukungan amalan-amalan ibadah kesehariannya. Nah, baik. Ada sebuah riwayat katanya dari Ibnu Abbas, tidaklah langit 7, bumi yang 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman kecuali bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Dari riwayat ini, apakah boleh memperumpamakan sifat Allah dengan sifat manusia? Mohon penjelasan. Kalau memperumpamakan, para jemaah, memisalkan sifat Allah dengan manusia, ya tidak diperbolehkan. Seperti telapak tangan Allah berarti seperti telapak tangan kita. Tidak. Yang Nabi SAW sebutkan ini hanya dalam cara saja. Contohnya misalnya jemaah, memandang wajah Allah itu diibaratkan oleh Nabi seperti melihat bulan, maka yang dimaksud caranya di sini. Cara melihatnya seperti, bukan menyerupakan Allah dengan bulannya. Demikian pula ketika Ibnu Abbas menceritakan ini perkara gaib, berarti ini dikatakan hukum marfu hukman. Hukumnya sampai ropa kepada Nabi riwayat ini. Ketika dikatakan langit ketujuh, bumi semuanya di telapak tangan Allah itu diibaratkan seperti sebutir biji sawi di telapak tangan kita dalam hal perbandingan, dalam hal masalah besar kecilnya, tidak menyerupakan telapak tangan Allah dengan telapak tangan makhluk, bukan, tapi perbandingan besar kecilnya gitu. Sebuah benda yaitu yang disebutkan di sini langit. Ini langit yang 7 dan bumi semuanya ibaratnya itu seperti biji sawi yang ada di tangan kita ketika bumi langit di tangan Allah. Bukan menyerupakan tangan, bukan. Tapi menyerupakan ukuran saja, demikian. Ukuran apa? Bukan tangan pula. Ukuran daripada yakni besarnya gitu ya. Besarnya langit dan bumi. Di sini ingin menunjukkan betapa kecilnya langit dan bumi. Betapa kecilnya makhluk langit dan bumi jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi caranya bukan masalah menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, ya. Baik. Selesai, kita bagikan ada sedikit. Baik para ikhwan, pertanyaan bagi antum. Sama semua zikir bagi petang. Baik. Pertanyaan bagi ikhwan saja. Sebutkan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa, tapi jangan gitulah, siapa di antara istri Nabi yang disebutkan dalam Quran kafir? Istri siapa saja? Ada 2. Sing belum mana? Antum sudah? Istri Nabi? Afdal. Nah. Berikutnya jemaah, kaidah yang berbunyi hakikat tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Hakikat tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Apa terjemahannya? Nah, hakikat tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Terjemahnya. Nah,
Hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara betul. Menafikan apa jemaah? Betul, sebelah sini. Menafikan apa maksudnya? Ayo. Menafikan apa? Meniadakan apa boleh? Mengingkari apa? La. Menafikan apa? Menetapkan apa? Menafikan apa? Coba, menafikan apa? La, itu di kaidah bukan nama sifat, kaidah awal. Tuh. Nah, menafikan sesembahan yang batil selain Allah. Berarti menetapkan apa antum? Coba sekarang, antum. Menetapkan apa berarti? Menafikan sesembahan yang batil selain Allah. Berarti kalau menetapkan apa? Menetapkan sesembahan yang aywa, fadhol, dapat juga alhamdulillah. Mana lagi? Satu lagi ya. Oh, awal. Oh. Siapa yang istrinya 2? Fadhol. Ada? Masya Allah. Antum muwahhid semua, Masya Allah. Ahli tauhid semua ini. Al-muwahhid al-khaif. Al-muwahhid yang takut. Takut tidak berbuat adil. Itu maknanya, bukan takut istri. Gak boleh ikhwan takut istri. Takut tidak sanggup berbuat adil. Kata Allah berapa? 1 saja. Baik. Siapa yang anaknya paling banyak? Siapa yang anaknya 7? 6. Yang banyak ikhwan membuat anak itu berkah, banyak anak, banyak rezeki. Makanya selalu apa yang paling banyak anak kasih hadiah. Taib 6. Tidak ada juga. Ya Allah, buat anak berapa? 17, 21. Baik. Setiap anak ibadah pahalanya ngalir ke kita otomatis. Siapa yang tidak mau antum dikirim pahala? Setiap anak sholat, setiap anak baca Quran terus ngalir. Kalau dari 1-2 orang, bagaimana kalau dari 10-20 orang? Maka perbanyak. Taib yang 5. 5 anak, gak ada yang punya anak 5 orang. Berarti 4. Kalau 4 ada? Berapa? Yang paling sepuh foto. Baik, jazakumullah khairan. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di daurah berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.